Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau cerita sesuai dengan beberapa request teman-teman kita yang minta kita bikinin video ini, video tentang love story-nya Drakelis, yaitu perjalanan cintanya Drakelis dari awal, yang mana kalau kalian sudah tahu kita itu pacarannya selama 10 tahun. Terus jadi kita pacaran udah sampai 10 tahun, udah sampai kayak lunasin satu rumah dan 2 mobil. Tapi dan sekarang kita udah menikah selama 2 tahun lebih. Nah, totalnya tuh kayak sekitar 12 tahun lebih kalau dari pacaran sampai nikah. Dan sekarang kita udah punya Fanny Queen. Baru pangguaran ya. Ya, baru pangguaran. Jadi si cantik Fanny Queen itu adalah penyempurna keluarga kecil Drakelis. Ya. Tapi Fanny-nya nggak ikut di video ini ya. Iya, karena lagi ngekos. Fanny-nya lagi ngekos di sama rumah Oppo. Karena bunda sama ayahnya tuh kan kerja. Jadi Fanny-nya itu ngekos di rumah Oppo. Jadi setiap malam itu kita yang kesana untuk lihat Fanny. Kadang-kadang Fanny dibawa ke sini untuk tidur di sini di rumah. Kadang kita yang ke sana untuk nginep atau tidur di sana di rumah Oppo. So kita mulai ceritanya dari awal. Jadi kita itu udah kenal dari semenjak sebelum kita sekolah, sebelum masuk SD itu kita udah kenal guys. So udah kenalnya bener-bener dari masih balita, karena kita tuh sering main sesama teman-teman rumah. Tapi kami nggak saling kayak teguran karena kita nggak terlalu akrab gitu kan. Cuman temannya bunda atau saudaranya bunda, sepupunya itu tetangganya saya. ya bener. Terus sampai kita masuk SD itu kita satu sekolah, tapi nggak pernah sekelas selama 6 tahun di SD. Itu nggak pernah sekelas, jadi cuman kayak jumpa-jumpa gitu aja terus, tapi nggak pernah teguran, nggak pernah sapaan. Lulus dari SD kita masuk SMP, kita masih satu sekolah juga. Sama di SMP juga kita nggak pernah sekelas dan nggak pernah sapaan atau teguran ya. Jadi kita kayak cuman jumpa gitu aja. Dan di akhir SMP atau di kelas 3 akhir gitu, disitulah dimulai cerita cinta ini. Ya, dimana Bunda Fanny mulai PDKT sama Ayah Fanny. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Jadi yang sebenarnya itu adalah Fanny yang ngelirik bunda. Dari yang awalnya itu dulunya cuman lalu lalang nggak diperhatiin. Cuman pada saat itu ada suatu hari Fanny itu melihat bunda yang menggunakan dress cantik, rambutnya kayak tergerai gitu kan, cantik, panjang rambutnya. Ayah Fanny tuh ngelihat langsung bergumam, cantik juga ya si Lilis ini. Nah semenjak itu kan bunda nggak tahu kan kalau misalnya bunda tuh lagi dilirik gitu kan. Jadi ya biasa-biasa aja, kayak mana kayak biasa gitu. Rupanya sampai beberapa waktu kemudian si ayah yang udah ngelirik bunda ini cerita ke teman-temannya kalau misalnya Ayah ceritanya ke teman, bilang kayak gini, loh kok sekarang Lilisnya beda ya, bilang Bunda Fanny kan. Kok tampilnya beda ya, dulu kan dia nggak feminim sih menurut saya. Kalau dulu bergaya, hari yang saya lihat beda, saya bilang sama teman saya, kok tampilannya agak beda gitu, kelihatan cantiknya gitu. Mulai ada ketertarikan, mulai cari-cari tahu dari sepupunya yang ada tetangga saya. oh guys, dari kecil itu bunda emang udah cantik. Tapi dulu itu kan bunda masih kurus banget guys. Jadi bener-bener kurus banget, jadi pakai dress itu dan rambut terurai itu kan mungkin dilihat sangat cantik. Setelah itu sampailah kabarnya ke bunda kalau misalnya si ayah ini lagi ngelirik bunda. Jadi beberapa kali setiap bunda main kayak gitu, mulai berdandan setiap datang gitu.
Enggak. Iya dong. Jadi seakan-akan tahu gitu kan. Ntar ada pangeran ganteng nih yang liatin, jadi harus dandan nih gitu. Biasanya nggak pernah. Oh no. Kayak biasa aja, karena bunda kan nggak tahu, baru terdengar itu dari sepupu itu ayah Fanny itu dipanggil Ijen. Nah, dia bilang itu Ijennya kirim salam katanya gitu. Jadi setiap orang-orang mau jumpa sama bunda itu selalu dititipin salam. Yang satu lewat, ini titip salam. Yang satunya lagi, ini titip salam. Jadi kayak udah kebanyakan salam yang dititip. Ya ampun, itu benar-benar semua orang emang dititipin salam. Jadi di situ bunda baru tahu kalau dia benar-benar suka kan. Cuman pada saat itu kan bunda masih kayak belum ada rasa apa-apa gitu kan, namanya juga belum pernah pacaran sama sekali, belum pernah suka-sukaan gitu lah. Jadi setelah itu mulailah kayak ada tanda-tanda gitu kalau si ayah ini bakalan mau nyatain cinta. Tau nggak, dari hari yang pertama kali dia ngelirik bunda, dia bilang bunda cantik itu, sampai seterusnya setiap hari selalu ada tanda-tanda untuk nyatain cinta, tapi nggak dinyatain juga sampai berbulan-bulan dan sampai 1 tahun guys, benar-benar 1 tahun kayak gitu terus. Cuman PDKT terus. Jadi kayak setiap bunda datang selalu dideketin, selalu dimintain. Kayak bunda dulu kan punya gelang-gelang ya, gelang zaman dulu tuh, gelang-gelang karet, iya, ada yang warna hijau, warna hitam. Iya, gelang yang warna-warni, gelang-gelang zaman dulu banget ya gelangnya. Kan bunda selalu pakai itu kan banyak, sekali pakai tuh kayak segini banyak kan, dia kecil gitu kan. Nah itu dimintain, katanya minta 1 untuk kenang-kenangan. Terus bunda pakai cincin kecil, padahal itu benar-benar baru aja bunda beli, baru beberapa jam dibeli, dan harganya itu tahu nggak, 2.000. Harga cincinnya harga 2.000. Belinya tuh di tempat aksesoris yang datang pakai motor. Pas jumpa itu dia nengok, cincinnya cantik ya, boleh nggak buat aku, buat kenang-kenangan katanya. Kan bunda nggak mau ngasih kan karena baru beli kan. Ya udah kalau gitu pinjam aja katanya. Sebentar aja akhirnya pinjemin, nggak balik lagi. Nempel di jari gitu, nggak dipulangin. Ntar dipulangin deh, cobanya gitu. Begitu dicobain nggak kita kasih pulang. Biasa trik-trik cowok-cowok zaman dulu. Dan itu berjalan sampai setahun guys. Satu lagi gelang itu, nah hampir ditangkap sama gurunya. Iya. Iya. Hampir ditangkap sama guru. Pada saat itu pas razia itu waktu STM kan rambutnya nggak boleh panjang tuh, nggak boleh ada yang lewatin telinga kalau di sini ya. Mungkin kalau yang STM pasti tahu, rambutnya harus pendek lah pokoknya. Jadi pada saat itu ditangkap sama guru. Terus guru bilangnya gini, ini nggak boleh pakai gelang. Tuh guru udah megangin gelangnya tuh. Terus aku pertahanin kan, karena mikir kan, ini dari wanita idaman gitu ya kan, masa harus ditangkap, ditahan gitu. Terus aku bilang, jangan dong pak, ntar janji deh nggak dipakai lagi deh kalau di sekolah, bilang gitu. Tuh gurunya nggak mau tahu, dia tuh bilang lepasin nggak, atau kamu pulang aja deh nggak usah belajar. Terus gara saking ininya ngototnya guru bilang seperti itu, saya bilang gini, yaudah deh pak, saya nggak usah belajar hari ini deh. Kalau memang bapak nggak percaya, saya janji saya nggak akan pakai gitu. Tapi kemudian mungkin dia ngerasa juga kan, oh berarti ini anak mungkin janjinya pas gitu, benar gitu ya. Ya udah deh, aku kasih kesempatan. Ya, akhirnya gelangnya aman gitu, bisa disimpan sampai saat ini masih ada juga. Cuman gelang karet 1 biji guys. Gelang itu dipertahanin sampai dimarahin sama gurunya, padahal itu kayak kalau misalnya orang-orang nemu di jalan tuh nggak bakalan diambil gitu kan. Tapi itu katanya sangat berharga karena dari wanita idaman gitu. Jadi sampai 1 tahun PDKT, 1 tahun lebih ya. Oh, di malam tahun baru itu sempat ada. Ya tuh ada perencanaan. Ada perencanaan yang kalau dibilang matang sih sudah matang ya, karena kita ngerencanain dari 3 hari sebelum tahun baru, pergantian tahun. Jadi kita udah ngerencanain. Itu biasa dulu di zaman-zamannya saya ngumpul sama teman-teman, pasti nanti kumpulnya pakai baju ini, nongkrongnya di mana sama siapa gitu kan. Cari teman tuh yang harus bermental baja lah gitu sama perempuan ya. Pada saat itu saya ngerasa ada yang aneh gitu kan.